Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa kabar antum semua? Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semuanya nikmat sehat jasmani dan rohani, dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat senantiasa melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya secara maksimal kita laksanakan. Para sahabat sekalian, hampir sudah 1 tahun wabah ini melanda dunia ini, melanda kita semuanya, melanda negara kita, dan tentunya berbagai dampak dari aspek kehidupan kita semuanya tentunya terdampak. Qadarullah, ini adalah merupakan bagian dari takdir Allah yang telah Allah tuliskan, yang tentunya kita sebagai seorang muslim mengimani akan takdir tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11 kalau tidak salah, bahwa tidaklah sesuatu yang terjadi di muka bumi ini melainkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pahami semuanya bahwa 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi, Allah telah menuliskan takdir-takdir yang akan terjadi. Namun tentunya di balik ini semuanya ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Afwan, ini tadi membaca risalah sambil jalan, jadi ada beberapa hikmah terkait dengan wabah ini yang barangkali bisa menjadi ingatan bagi kita, menjadi kita semuanya untuk mengingat kembali apa hikmah-hikmah yang dapat dipetik antara lain. Para sahabat sekalian, tadi dalam sekilas membaca risalah sambil berjalan, antara lain hikmah-hikmah yang dapat dipetik ketika ada musibah atau wabil khusus ada pandemi. Antara lain yang pertama adalah bahwa sudah semestinya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, untuk meningkatkan keimanan kita, wabil khusus keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa Allah telah menuliskan takdir-takdir ini bahkan 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Sebagaimana para sahabat sekalian nanti bisa dibaca di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Kemudian hikmah yang kedua antara lain yakni bahwa dengan adanya pandemi ini, dengan adanya musibah yang menimpa kaum muslimin, baik berupa apapun, pandemi maupun banjir maupun gempa bumi atau yang lainnya, tentu ini sudah semestinya menggugah peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Apa arti menjaga Allah Subhanahu wa taala? Artinya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan kualitas keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW telah bersabda ihfadillahi yafatka ihfadillahi tajibu tujahak. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga Allah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan menjumpai Allah dengan penjagaan Allah kepada kita semuanya. Hikmah yang lain antara lain adalah bahwa sudah semestinya kita dengan adanya pandemi ini tentunya banyak berseliweran berita-berita di media. Oleh karena itu seorang muslim tabiatnya adalah tidak mudah menyebarkan berita-berita yang bohong, berita-berita yang tidak akurat kebenarannya, berita-berita yang tidak akurat sumber-sumbernya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa sudah semestinya dengan adanya pandemi ini kita semuanya berikhtiar meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berikhtiar baik yang sifatnya preventif maupun kuratif. Preventif artinya kita menjaga kesehatan, meningkatkan pola sehat hidup, meningkatkan kualitas apa yang bisa kita usahakan dari menu makanan untuk imunitas tubuh, dan juga kita memperhatikan protokoler kesehatan yang telah diatur oleh para ahlinya, yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian hikmah yang lain adalah
ada hal yang terbesar dari musibah-musibah yang menimpa kita semuanya, menimpa umat manusia. Dan musibah yang paling besar apabila musibah tersebut menimpa agama kita, menimpa kehidupan atau cara beragama seorang muslim. Musibah terbesar adalah apabila seorang tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila melalaikan bahkan mengabaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dia tidak faham tentang asyhadu alla ilaha illallah. Dia terjerumus kepada aneka kemungkaran yang paling mungkar, yaitu berbuat syirik kepada Allah karena tidak faham bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain adalah musibah juga yang menimpa kaum muslimin yang terbesar, bukan hanya pandemi ini, melainkan menimpa bagaimana cara beragamanya mereka, yaitu mereka tidak peduli, tidak sensitif lagi hatinya apabila dirinya melakukan perbuatan maksiat. Dia tidak menyadari bahwa dirinya tidak tahu bahwa sesungguhnya mereka yang berbuat syirik. Musibah lain yang besar juga adalah bahwa seorang muslim yang tidak peduli terhadap bagaimana cara melakukan ibadah. Mereka bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi dirinya tidak peduli apakah sholat saya sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, apakah tata cara wudhu saya telah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau belum. Musibah yang lain yang terbesar juga adalah dirinya tidak tahu bahwa hal yang sedang diperbuat misalnya adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang menyelisihi syariat. Ini adalah musibah yang besar dari musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin khususnya. Demikian antara lain beberapa hikmah yang dapat dipetik, yang mudah-mudahan menambah ibrah kita atas pandemi ini, atas musibah yang menimpa kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mimbab murajah ilmu saja, saling mengingatkan dari sebuah nasihat-nasihat yang terkumpul di dalam sebuah risalah yang tertuang dalam sedikit apa yang bisa disampaikan di sela-sela perjalanan dan di nuansa mengalihkan sedikit suasana dari kesibukan dan kepada nuansa alam yang qadarullah di sela-sela silaturahim kita kepada family. Demikian, apabila ada kekeliruan mudah-mudahan dapat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.